Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariono SPDI, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022, Batch 2 IAIN Palangkaraya, NIM 224262730689. Pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 akan membuat video pembelajaran tematika indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala di SDN 1 Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Allahu akbar. Jadi kita selalu mengucapkan syukur apabila kita diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu silakan untuk berdoa dan dilanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dan dilanjutkan dengan pembiasaan kita, yaitu membaca surat-surat pendek. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raditum billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Duduk siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul Selanjutnya Bapak akan memeriksa kerapian pakaian kalian. Silakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Terlebih dahulu akan Bapak absen dulu ya. Untuk kelompok 1, siapa yang sudah berangkat? Berangkat semua. Kelompok 2? Berangkat semua. Berangkat semua. Kelompok 3? Jalan nggak berangkat? Kemana? Pergi kemana? Karena udah izin ya? Baik anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas yaitu pelajaran 3 dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Jadi tujuan kita mempelajari Asmaul Husna, kalian bisa lihat ada 3 tujuan yang harus kalian capai dalam mempelajari Asmaul Husna. Atau setelah kalian mempelajari tentang materi Asmaul Husna, kalian harus bisa menerapkan tujuan daripada Asmaul Husna. Sekarang untuk kelompok 1, silakan untuk dibaca apa tujuannya. Tujuan
Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu memahami makna al-asmaul husna, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi dengan benar. Jadi itu adalah tujuan dari pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan makna asmaul husna, yaitu as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Peserta didik mampu menyimpulkan makna dari asmaul husna, yaitu as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Itu tujuan pembelajaran materi yang akan pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang materi ini. Yang kemarin itu kita membahas tentang pelajaran apa? Materi apa? Hari kiamat. Mungkin masih ada yang ingat apa itu pengertian hari kiamat? Pinter. Hancurnya alam semesta beserta Isinya. kiamat terbagi menjadi berapa? 2. Kiamat apa saja? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat Kubro. atau kiamat kecil dan kiamat. Besar. Nah, tentunya untuk materi kali ini sudah kalian pelajari di rumah, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami kalian untuk mengenal Asmaul Husna, mari kita perhatikan video sebagai berikut. Ya Rahman, Ya Rahim, ya Alim, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Wali, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Hafiz, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Mudhir, ya Sami', ya Bashir, ya Hakam, ya Nur, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qadir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Basir, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Mahin, ya Syarif, ya Rahman, ya Wahid, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Mu'in, ya Mu'min, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rahum, ya Malikal Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jamil, ya Wali, ya Mu'min, ya Mani, ya Rahman, ya Rafi, ya Nur, ya
video Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? 99. Arti daripada Asmaul Husna itu sendiri apa? Nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang silakan keluarkan peralatan tulisnya. Dari 99 Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu hanya 4, yaitu tentang As-Somad, Al-Muqtadir, dan Al-Muqaddim serta Al-Baqi. Di buku cetak atau di buku paket kalian, di situ sudah ada tentang materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu As-Somad. As-Somad artinya apa? Maha dibutuhkan. Ya. Sedangkan Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Sedangkan Al-Baqi artinya maha kekal. Nah, selanjutnya yang pertama adalah As-Somad. Arti dari As-Somad yaitu maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bersandar manusia, harus mengaku sifat maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita juga memberikan bantuan seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita. Itu adalah pengertian dari As-Somad. Ya. Selanjutnya Al-Muqtadir. Silakan untuk kelompok 2 dibaca. Sakrat. Al-Muqtadir artinya maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berlimu. Jadi Allah itu maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ya. Sebelum adanya Allah, dunia ini belum ada. Karena apa? Yang menciptakan alam dan isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah raja di atas raja. Kekuasaan manusia itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Itu pengertian dari Al-Muqtadir. Selanjutnya Al-Muqaddim. Apa artinya Al-Muqaddim? Maha mendahulukan. Manusia pertama yang diciptakan siapa? Nabi Adam. Yang menciptakan Nabi Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagai contoh, ini apa? Spidol. Yang membuat spidol siapa? Manusia. Spidol dengan manusia duluan mana? Duluan manusia. Berarti spidol ini yang membuat manusia itu lebih dulu daripada spidol. Begitupun dengan dunia dan seisinya. Ya. Allah menciptakan sesuatu itu, tetapi Allah itu sudah ada duluan. Jadi biar kalian tidak salah paham, ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir yaitu Al-Baqi. Apa artinya Al-Baqi, anak-anak? Maha kekal. Ada yang tahu kekal itu pengertiannya apa? Tidak kan? Tidak akan mati. Bagus. Yang lain? Tidak rusak. Terus? Tidak hancur. Boleh. Tidak mati, tidak rusak, tidak hancur. Ya. Ini pengertian dari Al-Baqi. Allah itu kekal, abadi, tidak rusak, tidak mati, tidak berkurang. Beda dengan ciptaannya. Ciptaannya pasti akan mengalami yang namanya mati, rusak, dan berkurang. Contoh seperti kehidupan manusia. Manusia dilahirkan itu berbentuk bayi. Setelah bayi dia akan meningkat menjadi anak-anak. Setelah anak-anak apa? Remaja. Setelah remaja dewasa. Setelah dewasa tua atau disingkat
tidak abadi. Jadi keabadian atau kekekalan hanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih memudahkan kalian menghafal Asmaul Husna beserta artinya, ini Bapak punya tepuk, namanya tepuk Asmaul Husna. Ini saya praktekkan dulu, kalian perhatikan dulu ya. Nih, tepuk Asmaul Husna. As-Somad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Al-Baqi artinya yang maha kekal. Ada bayangan? Coba yuk, berdiri semua coba. Yang semangat. Tepuk Asmaul Husna. As-Somad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Al-Baqi artinya yang maha kekal. As-Somad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Al-Baqi artinya yang maha kekal. Sekarang saya yang mengucapkan Asmaul Husna, kalian yang mengartikan ya. Kalau tepuknya kita bersama-sama ya. Tepuk Asmaul Husna. As-Somad artinya Maha dibutuhkan, Al-Muqtadir, maha kuasa, Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan, Al-Baqi artinya. yang maha kekal. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama dengan semangat ya. Tepuk Asmaul Husna. As-Somad Artinya maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Al-Baqi artinya yang maha kekal. sekali lagi ada yang masih ada yang keliru. Yuk. Tepuk Asmaul Husna. As-Somad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqtadir maha kuasa, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan, Al-Baqi artinya yang maha kekal. Bagus. Silakan duduk kembali. Selanjutnya akan Bapak bikin kelompok ya, nanti ada tugas yaitu memasangkan antara Asmaul Husna beserta artinya dan tentang implementasi tentang Asmaul Husna. Jadi karena untuk lebih hematnya ini udah terbentuk kelompok. Jadi yang saya tunjuk yang sebelah kanan saya ini kelompok A, sedangkan yang ada di depan saya ini kelompok B. Sebelah kiri saya ada kelompok C. Nah, nanti setiap kelompok ini ada satu paket. Nah, di situ kalian tinggal memasangkan. Karena sudah saya persiapkan, sudah saya buat sedemikian rupa. Nah, yang nanti akan saya nilai adalah dalam diskusi kalian. Yang pertama adalah kekompakan kalian dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya kerapian. Kerapian nanti dalam menempelkan itu harus rapi. Terus kelancaran dalam menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Untuk salah satu kelompok maju ke depan mengambil. Silakan. Masing-masing kelompok saya maju. Nah, di situ ada tugas yang sudah saya potong-potong ya. Silahkan kalian menyatukan Asmaul Husna beserta artinya. Silakan. Di dalam mengerjakan tugas secara berkelompok, kita ambil kesepakatan, kita ambil 15 menit ya.
15 menit kalian sudah harus menyelesaikan tugas yang saya berikan beserta nanti mempresentasikan di depan. Jadi pahami? Jika nanti ada kurang paham, boleh ditanyakan. Ya, nanti akan saya bimbing jika ada yang belum paham. Silakan mulai. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita. Silakan untuk masing-masing yang mewakili kelompok untuk maju ke depan menempelkan hasil dari kerja tugas. Untuk masing-masing kelompok ya, ini untuk menyimpulkan atau presentasikan hasil kerja kalian. Yang mewakili silakan, nanti kelompok lain bisa menanggapi ya, wakili dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok A dulu silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menyimpulkan hasil diskusi. Yang pertama, as-somat, maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Yang kedua, al-muqtadir, maha kuasa. Kita mengakui maha kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam beserta isinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-muqaddim, maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya, seperti halnya kursi dan meja yang dibuat oleh tukang kayu. Tentu saja tukang kayu yang lebih dahulu ada daripada meja dan kursi tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Yang keempat, al-baqi, maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Setiap ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan tidak akan abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Sudah semestinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beriman, bertakwa, bertasbih, berzikir dan menantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok B dan A. Silakan kelompok B. Saya Kak, bacanya kecepatan. Terima kasih atas masukannya. Mungkin lain kali akan saya perbaiki cara membacanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum
selanjutnya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menyimpulkan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada as-somad, maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus memiliki sifat saling membantu, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. Yang kedua, Al-Muqtadir, Maha Kuasa. Kita mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam beserta isinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya, seperti halnya kursi dan meja yang dibuat oleh tukang kayu. Tentu saja tukang kayu yang lebih dulu ada daripada meja dan kursi tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Yang keempat atau yang terakhir, Al-Baqi, Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan tidak akan abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Sudah semestinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beriman, bertakwa, bertasbih, berzikir, dan senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh kelompok. Dia nggak madepnya ke sini, madepnya ke papan tulis terus. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin lain kali akan saya perbaiki. Demikian hasil dari kesimpulan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyimpulkan hasil diskusi. Yang pertama, 1. As-Somad, Maha dibutuhkan. Umat Islam memohon bantuan dan meminta hanya kepada Allah SWT. Manusia harus memiliki sifat saling membantu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantunya. 2. Al-Muqtadir, Maha Kuasa. Kita mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam langkah-langkah hidup kita sehari-hari. Alam beserta isinya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya, seperti halnya kursi dan meja yang dibuat oleh tukang kayu. Tentu saja tukang kayu yang lebih dulu ada daripada meja dan kursi tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dulu dan ada daripada makhluk ciptaannya. 4. Al-Baqi, Maha Kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancur dan tidak akan abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi. Sudah semestinya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu beriman, bertakwa, bertasbih, berzikir, dan senantiasa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Saya Pak, cara membacanya terlalu cepat. Terima kasih atas masukannya.
Mungkin di lain waktu akan saya perbaiki lagi cara membantunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ini tadi kesempatan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kalian. Ini Bapak sudah memberikan nilai dari masing-masing kelompok tentang kebenaran daripada hasil diskusi kalian. Yang pertama yaitu kelompok A, B, dan C. Nah di sini yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa penilaian ini dari kekompakan, kerapian, dan cara mempresentasikan. Untuk kelompok C ini kekompakan, ini mendapat nilai 40. Sedangkan kerapian ini mendapat nilai 20. Dan presentasi mendapat nilai 20. Totalnya untuk kelompok C ini mendapat nilai 80. Ya. Untuk kelompok B ini kekompakan mendapat nilai 40, kerapian 30, presentasi 20, totalnya mendapat nilai 90. Kelompok A ini kekompakan mendapat nilai 40, kerapian 30, presentasi 30. Ini mendapat nilai 100. Jadi itu hasil kerja kelompok kalian. Silakan untuk masing-masing yang mewakili dari kelompok untuk maju ke depan untuk mendapat reward dari Pak Guru tentang hasil kerja kalian. Silakan. Tepuk tangan. Selanjutnya akan Bapak beri kesimpulan tentang materi ini, ya. Jadi kita mempelajari materi ini yang terpenting yaitu pengertian dari asmaul husna, yaitu tentang as-somad, al-muqtadir, al-muqaddir, dan al-baqi. Jadi implementasi dari asmaul husna tersebut, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu as-somad. Jadi Allah itu adalah tempat bersandarnya manusia, tempat kita meminta. Itu untuk as-somad. Sedangkan al-muqtadir adalah yang maha kuasa. Tidak ada yang lebih kuasa daripada kekuasaan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku kalau dia lebih berkuasa daripada Allah, berarti orang itu adalah termasuk orang-orang kafir atau apa? Keturunan iblis. Selanjutnya yaitu al-muqaddim, yaitu Allah maha mendahulukan. Dunia dan seisinya ini belum tentu ada kalau Allah itu belum menciptakan. Makanya Allah itu maha mendahulukan. Yang paling dahulu pengertian seperti itu. Yang terakhir al-baqi, artinya apa? Kekal. Allah itu maha kekal, abadi, tidak akan rusak. Karena apa? Allah yang menciptakan. Kalau Allah kok nggak kekal, Allah rusak, ya berarti Allah itu bukan sang pencipta, bukan maha kekal, bukan abadi. Ciptaannya baru yang mengalami kerusakan ataupun kematian ataupun pengurangan. Ya. Jadi pengertian daripada as-somad, al-muqtadir, dan al-muqaddim dan al-baqi ini dalam pengertian kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ini sebelum kita lanjutkan. Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, silakan dikeluarkan untuk HP-nya. Di situ sudah Bapak share link, ya, penilaian LKPD, tetapi secara individu. Nah nanti kalau masih ada kesulitan kalian buka, kalau masih ada kesulitan nanti boleh ditanyakan, ya.
90. Kasih tepuk yang dapat nilai 90. 80. 70. 60. Nah, untuk nilai kelulusan atau KKM ya, itu nilainya adalah 70. Jadi yang masih di bawah 70, kalian akan melaksanakan remedi. Nah, untuk remedi ini linknya akan Bapak kirimkan melalui WA. Nah, nanti dikerjakan di rumah ya. Dari kami. Untuk selanjutnya, ini kesimpulan daripada materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 19. Makna daripada Asmaul Husna itu sendiri apa? Nama-nama Allah yang baik. Nah, yang kita pelajari tadi ada berapa Asmaul Husna? Ada empat. Yang pertama, artinya apa? Yang kedua, artinya apa? Yang ketiga, artinya? Yang keempat, artinya? Itu yang sudah kalian pelajari di materi ini ya. Selanjutnya Bapak mau bertanya, ini silakan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah pembelajaran yang baru kita laksanakan ini menyenangkan? Kalian mengatakan menyenangkan. Apa sebabnya? Karena bisa diskusi bersama, Bisa tahu Asmaul Husna. Karena bisa tepuk Asmaul. Bisa ulangan melalui HP. Dan bisa melihat nilai langsung. Selanjutnya mungkin di antara kalian masih belum paham atau belum jelas tentang materi yang baru saya sampaikan. Mungkin silakan ada yang mau tanya? Kira-kira udah jelas semua? Nah, sebelum Bapak tutup materi ini, untuk materi yang akan datang yaitu tentang zakat. Nah, silakan nanti di rumah kalian pelajari tentang tata cara tentang berzakat ya. Nah, yang pertemuan yang akan datang akan saya bahas secara bersama-sama ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan untuk berkemas-kemas dan dilanjutkan dengan doa bersama. Siap. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam kepada Pak Guru. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.